Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja, sangat simpel. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya gratis. Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi jawaban kemudahan perizinan berusaha yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kini perizinan berusaha menjadi berbasis risiko. Semakin rendah tingkat risiko usaha, maka semakin mudah perizinan berusahanya. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah. Sistem yang terintegrasi secara elektronik akan memberikan kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi pelaku usaha. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Prosesnya cuma 10 menit. Ya memang menjadi kendala pada saat misalnya orang dari Pokayan atau dari Bujungan harus ke sini dengan biaya yang besar. Nah inilah program dari pemerintah pusat maupun kabupaten untuk memudahkan agar mereka tidak perlu harus turun ke sini, tetapi cari tempat yang memang ada jaringan internetnya. Setiap orang atau badan yang bergerak dan berusaha di Kabupaten Marinau wajib mengurus izin. Jika ada program-program pemerintah juga bisa mendapat kesempatan. Karena kenapa? Karena telah terdaftar. Memang ini zamannya teknologi. Jadi siapa yang tidak menguasai teknologi dia akan tergilas. OSS ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh pemerintah. Artinya proses-proses ini tahun 2019 sudah dilaksanakan. Tetapi baru-baru ini Agustus yang lalu bulan ini juga Pak Presiden telah melaunching ini secara resmi. Ya, sehingga sistem online OSS ini sudah berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Marinau. Oleh sebab itu, pada hari ini saya melihat
beberapa simulasi kegiatan yang langsung dilaksanakan di tempat atau kantor pelayanan terpadu ini. UMKM, usaha mikro kecil, hadir di sini pagi ini salah satu pembatik yang muncul dari karya-karya lokal dan Herlina sebagai milenial juga yang punya usaha bundar, terutama tata boga ya, kue-kue. Mereka telah menyiapkan dokumen sebagai syarat perlengkapan sebelum masuk ke SSI. Jadi ada 3. Yang pertama harus punya KTP. Terus yang kedua memiliki NPWP. Terus yang ketiga memiliki email. Kenapa? Karena ini sistem aplikasi online. Nah, mereka mendaftar, boleh datang ke kantor ini, mengambil nomor pilihan, boleh juga secara online. Setelah itu tidak lama, hanya membutuhkan proses kurang lebih 5 menit. Ya, 5, 10 sampai 15 menit ya. Jika dokumen lengkap ya, itu segera akan terbit secara otomatis ya, melalui aplikasi yang sudah tersedia melalui SSI. Nah, terutama ini peluang bahwa UMKM, usaha mikro kecil ini, di bawah 5 miliar itu tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, tidak dipungut biaya apapun. Oleh sebab itu, manfaatkan peluang ini agar seluruh perizinannya dilengkapi, ya, disiapkan, sehingga ada kemudahan bagi seluruh dunia usaha untuk berusaha dengan aman, ya, pasti, ya, dengan baik, karena badan hukumnya sudah terdaftar secara resmi di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Malinau. Nah, untuk usaha menengah ke atas juga diberikan pelayanan yang sama, tetapi ada pembiayaan yang memang sudah diatur di dalam ketentuan pemerintah secara khusus ya. Waktunya juga itu lebih cepat karena sistem online ya, dapat dipantau, harinya ada, nanti bisa masuk ke webnya PTST ya. Nanti bisa dilihat di sana bagaimana ya, cara untuk mendapatkan prosedur perizinan ini. Harapan saya kepada kantor pelayanan terpadu, jangan mengambil hari paling lamanya, misalnya proses izin untuk IMB misalnya, itu 17 hari kerja. Ya kalau bisa 7 hari kerja, kenapa harus tunggu 17 hari? Kalau bisa 5 hari, kenapa harus tunggu 7 hari? Secepatnya. Nah, ini dibutuhkan kesiapan SDM yang terampil dalam penguasaan IT. Oleh sebab itu, ke depan di kantor TTSP ini diperlukan orang-orang yang memang menguasai. Nah, saat ini sudah menguasai. Ini nanti akan kita ya, jadikan pertimbangan ya, karena ini persoalan IT ya. Jadi seluruh ASN juga harus melengkapi ya, diri dengan baik, karena sistem pelayanan sekarang lebih banyak kepada sistem online ya. Jangan nanti ya mungkin kepala dinas juga ya, atau kasubag ke bawah itu juga harus belajar sekarang. Jadi memang ini zamannya teknologi. Jadi siapa yang tidak menguasai teknologi, dia akan ya, tergilas. Tertinggal, karena pelayanan-pelayanan itu yang menjadi prioritas situasi COVID saat ini. Yang paling penting itu setiap orang atau badan yang bergerak dan berusaha di Kabupaten Malinau wajib mengurus izin, karena izin itu nanti baik sehingga Anda tidak menabrak aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sehingga nanti berusaha dengan baik. Jika ada program-program pemerintah juga bisa mendapat kesempatan, karena kenapa? Telah terdaftar sebagai badan usaha yang ada di Republik ini, secara khusus ada di Kota Malinau.